Satu ayat ini hampir nggak pernah diusik, bahkan ketika Paskah tiba. Ini tentang seorang pria yang lari dalam keadaan telanjang, dan hanya Markus yang menuliskannya. Secara jujur ini momen yang memalukan, tapi justru karena itu Markus harus menuliskannya. Ada pesan teologis yang sangat kuat di sini. Kalau bagian ini diabaikan, kita kehilangan satu dimensi penting dari Injil. Markus mencatat di Markus 14 ayat 51 dan 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kata seorang muda di ayat 51 itu dari kata Yunani neaniskos. Nah, seorang muda atau neaniskos ini mengikuti Yesus tapi hanya sampai batas tertentu. Dia nggak benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari kedekatannya dengan Kristus. Begitu tekanan datang, responnya bukan bertahan, tapi malah melarikan diri. Bahkan bukan sekedar mundur, dia kehilangan penutup terakhirnya. Yang tersisa hanya satu realitas, telanjang dan malu. Dalam Alkitab, telanjang bukan sekedar kondisi fisik. Ini simbol teologis, yaitu kehilangan kemuliaan, terekspos dalam rasa malu, dan tanpa perlindungan. Ini mengingatkan kita pada Kejadian pasal 3. Adam jatuh, sadar dirinya telanjang, lalu bersembunyi. Markus sedang menunjukkan bahwa manusia nggak berubah. Saat salib hadir, manusia tetap memilih lari dan bersembunyi. Lalu Markus seperti menghilangkan figur ini dan nggak ada pemulihan. Sepertinya nggak ada penjelasan lanjutan. Ceritanya berhenti di titik kegagalan total. Tapi di bagian kebangkitan, Markus menulis di pasal 16 ayat 5. Dikatakan demikian, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Kata yang dipakai tetap sama, yaitu neaniskos, seorang muda. Secara konteks, ini adalah malaikat. Injil lain pun menegaskan demikian. Tapi Markus nggak memakai kata angelos atau malaikat. Dia tetap memakai kata neaniskos, seorang muda. Ini bukan kebetulan, tapi ini strategi teologis. Neaniskos di Markus 14 ayat 51 dan 52 adalah representasi manusia dalam kejatuhan. Dia rapuh, gagal, telanjang, dan lari. Neaniskos di Markus 16 ayat 5 adalah gambaran realitas yang telah dipulihkan, berpakaian putih, tenang, dan mengambil bagian dalam pewahyuan kebangkitan. Ini bukan sekedar perubahan kondisi, ini perubahan status dari telanjang menjadi berpakaian, dari malu menjadi mulia, dari pelarian menjadi kesaksian. Dan pusatnya bukan pada manusia, tapi pada Kristus. Amin.